Di dunia yang penuh mesin pencari, kecerdasan buatan, dan algoritma yang seolah tahu segalanya, ada satu momen ketika manusia akhirnya kehabisan kata. Saat semua opsi habis, semua rencana gagal, dan semua jawaban terasa kosong. Banyak orang akhirnya berdoa, bukan karena mereka religius, tetapi karena mereka jujur. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Generasi muda hidup di era postmodern yang skeptis terhadap kebenaran mutlak, termasuk kebenaran iman. Namun ironisnya, di tengah skeptisisme itu, doa tidak pernah benar-benar hilang. Doa menjadi jalan terakhir, atau mungkin jalan paling jujur ketika manusia sadar akan keterbatasannya sendiri. Berjumpa kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini saya mengajak Anda berefleksi tentang doa. Saat kita tidak punya jawaban atas kejadian ataupun misteri hidup, doa menjadi jalan terakhir. Mari kita menengoknya melalui lensa iman, refleksi teologis, dan pergumulan nyata di era postmodern. Doa menjadi jalan terakhir saat manusia tak punya jawaban. Doa sebagai ruang jujur, mengajarkan kita untuk meragukan narasi besar, termasuk doa. Doa sering dicurigai sebagai pelarian, kelemahan, atau sisa romantisme religius masa lalu. Namun kenyataan berkata lain. Ketika krisis datang, penyakit, kehilangan, kegagalan, atau kesepian, doa kembali muncul bahkan dari bibir mereka yang mengaku tidak percaya. Seorang filsuf dan matematikawan, Blaise Pascal, pernah berkata, manusia adalah makhluk yang melampaui dirinya sendiri. Dalam doa, manusia mengakui bahwa ada realitas yang lebih besar dari logika dan kendali manusia. Doa bukan tentang memiliki jawaban, tetapi tentang berani mengakui bahwa kita tidak punya jawaban. Dalam perspektif teologis Kristen, doa bukan ritual kosong, melainkan relasi. Mazmur pernah dengan doa-doa yang jujur, bahkan kasar. Pemazmur tidak selalu datang dengan iman yang rapi, tetapi dengan hati yang retak. Berapa lama lagi, ya Tuhan, adalah doa. Tangisan adalah doa. Keheningan pun bisa menjadi doa. Yesus sendiri memberi teladan doa yang paling manusiawi di Taman Getsemani. Ia berkata, bukan dengan kepastian yang ingin, tetapi dengan pergumulan yang nyata. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Doa menjadi ruang jujur, di mana bahkan anak Allah mengakui ketakutan dan kerapuhannya. Teolog Jurgen Moltmann menyebut doa sebagai bentuk harapan yang melawan keputusasaan. Dalam doa, manusia tidak menyangkal penderitaan, tetapi menaruhnya di hadapan Tuhan. Doa tidak selalu mengubah situasi, tetapi seringkali mengubah cara kita berdiri di dalam situasi itu. Bagi generasi muda, doa sering terasa canggung. Mereka tidak tahu harus berkata apa, takut terdengar tidak rohani, atau merasa doa harus sempurna. Namun Thomas Merton, seorang rahib dan penulis spiritual, pernah menulis, doa yang paling benar adalah doa yang jujur. Tuhan tidak menuntut kalimat indah, Ia mengundang kejujuran.
Di era postmodern yang penuh kecemasan, doa juga menjadi ruang untuk berhenti. Berhenti dari tuntutan untuk selalu kuat, selalu tahu, selalu benar. Dalam doa, manusia diizinkan untuk berkata, "Tuhan, aku lelah." Dan itulah. Yesus dalam Matius 6 mengajarkan doa yang sederhana, bahkan berani menyebut Tuhan sebagai Bapa. Ini radikal. Bukan monolog ke langit yang jauh, melainkan percakapan dengan Allah yang dekat. Doa mengingatkan bahwa iman bukan soal kepastian absolut, tetapi kepercayaan di tengah ketidakpastian. Viktor Frankl pernah mengatakan bahwa manusia tidak hancur karena penderitaan, melainkan karena penderitaan tanpa makna. Doa memberi ruang bagi makna itu, bukan dengan menjawab semua pertanyaan, tetapi dengan menghadirkan Tuhan di tengah pertanyaan. Pada akhirnya, doa memang sering menjadi jalan terakhir. Tetapi mungkin justru di situ letaknya kekuatan. Doa lahir ketika topeng jatuh, ketika ego runtuh, dan ketika manusia berani jujur tentang keterbatasannya. Di dunia yang menuntut kita selalu tahu, doa mengizinkan kita untuk tidak tahu. Di zaman yang menuntut kita selalu kuat, doa memberi ruang untuk rapuh. Dan di tengah era postmodern yang skeptis, doa tetap menjadi bahasa paling jujur dari jiwa manusia. Karena doa bukan tentang menemukan jawaban, melainkan tentang menemukan hadirat. Dan terkadang itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.